baik. Wah, menarik ya. Jadi, nah cuman gini Mas Seto. Jadi apa yang goalsnya apa nih ya dengan kita mengajak lansia, kemudian apa yang harapan kita dengan mereka yang nantinya sudah mengikuti tular nalar ini, ya pelatihan ini gitu ya. Gimana Mas Seto? Kalau dari kami sih kepengennya ada banyak lansia-lansia cerdas, lansia-lansia smart. Kita tahu Indonesia punya potensi yang tinggi dengan itu, termasuk di luar lansia. Jadi kalau kita bisa menciptakan dalam tanda kutip agen-agen literasi digital lewat Bapak Ibu lansia, itu tentu akan menjadi satu kekuatan yang bagus sekali. Peningkatan pendidikan di Indonesia juga akhirnya. Karena akan mendampingi anaknya, mendampingi cucunya, yang akhirnya dari berbagai lapis usia itu tingkat literasi digitalnya semakin baik dan semakin baik. Yang harapan lewat program tular nalar. Mungkin ada yang simple mungkin yang bisa juga dilakukan oleh masyarakat. Kalau yang belum berkesempatan ikut latihan mungkin ya, Mas. Apa yang bisa dilakukan? Ada tips, tips ringkas. Kalau kita menerima informasi, jadi biar kita terhindar dari hoax. Yang paling mudah adalah stop. Stop itu bisa ada kepanjangannya, Mas. Jadi yang pertama S itu C. Kalau kita lihat informasi, kita harus lihat dulu informasinya seperti apa. Yang kedua adalah talk, atau kita bicarakan dengan siapa, bisa dengan cucunya, dengan anaknya, dengan tetangga, dengan teman. Ini informasi benar atau enggak ya? Informasi apa? Yang ketiga S, T, kemudian O adalah observe. Kita observasi lagi, sudah kita obrolin, sudah kita lihat, kita observasi. Kita mencari tahu lebih banyak lagi informasi yang lain, kita perbandingkan lagi. Kemudian yang terakhir P adalah prevent. Kalau informasi itu nggak bagus, nggak baik, tidak benar, kita harus mencegah. Jangan sampai informasi ini tersebar ke semakin luas lagi. Itu tips praktis gimana sih biar kita terhindar dari hoax, misinformasi, disinformasi. Termasuk ini yang nanti akan ada program di Bali nih. Betul. Oh, nah kita tanya yang punya wilayah Bali ini, bagaimana program ini? Kapan, di mana, seperti apa? Kalau ada mungkin para pemirsa yang ingin, saya punya orang tua, saya punya anggota keluarga yang sudah lansia, tapi relatif masih produktif atau biar lebih produktif dalam tanda kutip untuk mengikuti kegiatan ini. Gimana? Siapa? Mas? Ya. Mas Dimas ya? Oke, silakan. Untuk program tular nalar, khususnya kita di Bali diamanain sama Mas Seto gitu kan, untuk menjadi tempat grand launchingnya tular nalar yang tahun ini. Grand launchingnya yang sebelum dilaksanakan secara nasional di beberapa kota lain, Bali mendahului terlebih dahulu. Pelaksanaannya kapan? Insya Allah nanti antara akhir September atau awal Oktober. Oh, nanti akhir bulan atau awal bulan. Jadi kita laksanakannya itu di mana? Ya pastinya di sekitaran kota Denpasar. Yang kiranya tempatnya itu cukup strategis yang dijangkau beberapa komunitas lansia. Ini bagaimana caranya? Aku mau bisa ikut, misalnya. Aku pengen daftarin, atau bahkan justru ini ada juga mungkin Bapak Ibu yang pengen tertarik ya, para lansia kayak saya. Apakah bisa secara sendiri-sendiri atau saya harus kemana? Siapa yang bisa jelasin? Untuk peserta, kita lebih juga membuka secara luas ya kepada siapa saja yang punya kriteria mereka lansia ataupun juga bahkan pralansia itu sendiri. Jadi kalau ngomongin lansia pastinya di atas 60 tahun. Kalau ngomongin pralansia 45 ke atas ya. 45 ke atas. 45 sampai 60 tahun. Nah, itu mereka gimana cara daftarnya bisa mungkin melalui Instagram kami itu di Mavindo Bali. Mavindo Bali. Nah, akan tapi mungkin masyarakat secara umum di wilayah lain juga bisa mengikuti kegiatan ini dan pantau terus di Mavindo yang di kota lain. Jadi kita tersebar di 27 wilayah per hari ini. Jadi insya Allah nanti juga pasti setiap wilayah itu sendiri melaksanakan program tular nalar karena diselenggarakan. Jadi ada websitenya Mavindo? Ada websitenya juga. Apa ininya?
bisa dilihat di turunbreakhouse.id atau secara khusus program ini di tulanalar.id. Tulanalar.id. Nah, jadi misalnya dari pemirsa di rumah yang ingin mencari informasi lebih banyak atau mau bertanya-tanya, bisa ke situ dulu lah ya. Ya, untuk dapat informasi lengkap gitu ya. Oke. Nah, ini kan urusannya dengan menara. Bayar nggak sih mereka ini, Mbak Niken? Nah, menarik ya. Oke. Itu semuanya gratis. Wah, gratis. Pulang bawa sesuatu. Nah, minimal luar biasa. merchandise dan banyak hadiah. Oke. Beli Tular Nalar kemarin yang kita selenggarakan di berbagai tempat, itu kita sampai ambil lagi gitu terus. Hadiah-hadiah gimmick, terus kita ada door prize, ada sponsor. Pokoknya semuanya free, malah dapat bawaan. Nah, ini penting ini. Jadi tidak ada biaya sedikit pun. Jadi ini memang betul-betul untuk membantu ya, mengedukasi para lansia kita ini, Bapak Ibu kita ini supaya dalam tanda kutip menjadi agen-agen literasi digital untuk melawan hoax tadi, melawan fitnah tadi, melawan ujaran-ujaran kebencian gitu ya, penipuan-penipuan kedok. Bisa lewat SMS tadi ya, bisa lewat sharing WA. Ini yang sekarang lagi marak nih saya kira ya. Biar paham. Jadi memang apa yang nanti diterima itu tidak hanya sekilas saja, tapi sungguh-sungguh menggunakan nalar untuk memahaminya. Makanya bukan sekedar paham, itu maksudnya tagline kami itu sebagai jargon supaya selalu diingat. Oke. Jadi kalau mengikuti pelatihan ini nanti akan diberikan cara-cara tools-toolsnya gitu ya, yang simple, gampang, yang bisa dilakukan dimanapun aja. Dan bahkan bisa ditularkan. Orang lain. Oh. Nah, kalau dari Korwil untuk Bali, Mavindo Bali, apa yang ingin sampaikan kepada masyarakat Bali, Denpasar dan sekitarnya mungkin? Silakan Mas Iman. Untuk masyarakat secara umum, pastinya literasi digital itu salah satu skill yang penting, dan juga inisiasi kami Mavindo bersama teman-teman dari program Tulanalar yang berfokus pada lansia itu memang menjadi salah satu fokus kami, karena keprihatinan terhadap lansia itu tadi ternyata mereka juga banyak menjadi korban. Dan mungkin pesannya juga pantau terus jika yang berminat untuk ikut join bahkan jadi relawan juga, kami masih sangat terbuka, dan juga menjadi partisipan juga bisa itu mengikuti beberapa program mungkin di Mavindo Bali di Instagramnya, atau mungkin di Mavindo kota-kota yang lain seperti yang teman-teman lihat tadi. Terus selain itu juga kami memperkenalkan tidak kalah penting, yaitu terkait dengan chatbox Kalimat Sada. Chatbox Kalimat Sada. Jadi chatboxnya bagaimana sih? Itu masyarakat secara umum bisa melihat atau memverifikasi berita atau informasi yang didapat itu melalui chatbox itu. Caranya bagaimana? Caranya itu menggunakan WhatsApp, save kontaknya dulu dengan nomor 089 0859 0859 21 600 500. 21 600 500. So, itu bisa nanti di WA kita. Oh, kata itu aja. Halo. Nanti akan ada respon. Ada beberapa opsi. Jadi misal cek fakta kayak gitu untuk opsi pertama. Klik aja angka 1 itu. Angka 1 selanjutnya dilanjutkan dengan keyword. Bisa keyword beberapa, sebagai contoh misal berita Kompas. Jadi keywordnya itu akan muncul berita hoax yang berkaitan dengan berita Kompas. Atau mungkin vaksinasi COVID kayak gitu. Itu kata kuncinya. Jadi yang muncul akan beberapa informasi yang sudah diklarifikasi pastinya, sekaligus juga yang informasi benarnya seperti apa. Oke. Baik. Wah, luar biasa. Ini menarik nih. Mudah-mudahan bisa didengarkan. Tadi sedikit sebelum kita tutup. Tadi kalau ada orang yang ingin menjadi relawan, syaratnya apa, Mbak Niken? Terbuka untuk siapa saja? Apakah ada syarat-syarat tertentu atau bagaimana? Ini kan salah satu relawan ya. Nah, mungkin sedikit sharing deh, biar nambah lagi lah relawannya ya. Baik, untuk menjadi relawan itu tuh sebenarnya tidak ada syarat khusus. Yang penting mereka mengetahui prinsip relawan itu berarti bersedia menyediakan waktu, menyediakan tenaga, bahkan menyediakan biaya untuk kepentingan bersama. Nah, kalian bisa nanti ke Instagram Mavindo Bali, nanti di sana ada kontak person yang bisa dihubungi untuk menjadi relawan. Nah, dari situ kita akan memberikan form untuk diverifikasi.
Jadi sebelum verifikasi itu selesai, namanya masih calon relawan. Setelah itu diverifikasi, apakah itu sesuai dengan prinsip visi misi kita, asasnya kita. Nah, kita ada 4 asas juga. Oke. Nanti jika lolos itu akan digabungkan di sebuah grup WhatsApp kayak gitu. Nanti ketika kita punya acara, ketika kita punya program, mereka bisa membantu kita. Akan dilibatkan. Ya, keuntungannya bisa berbuat baik lebih ke banyak orang. Baik, Seperti itu. Ya, jadi terbuka untuk siapapun ya. Yang dengan catatan 4 asas itu tadi. Asasnya di Mavindo itu ada yang pertama pasti independen, netral. Selain itu juga kolaborasi orangnya, jadi guyup pada anggotaan. Terus yang terakhir itu penggalangan dana kita mandiri. Jadi ketika bisa memegang 4 asas itu dari kerelawanan itu, jadi teman-teman masyarakat juga bisa ikut. Oke, siapapun bisa juga. Siapapun. Baik, luar biasa. Waduh, terima kasih banyak ya teman-teman Mavindo ya, dari Mas Dimas, Mbak Niken, Mas Seto, Mbak Tias ya. Mudah-mudahan sedikit banyak ngobrol santai kita ini, siapa tahu masyarakat ada yang banyak akhirnya tertarik, kemudian ingin terlibat lebih dalam, dan yang paling penting adalah sadar diri bahwa kita bisa membentengi diri, kemudian akhirnya nanti kita juga memberikan tular nalar kepada kanan dan kiri, atas dan bawah gitu ya. Masyarakat kita minimal di keluarga yang paling simpel dulu. Gitu. Intinya bahwa kita sama-sama memberantas tentang hal fitnah, ada hoax, ada ujaran kebencian, ada penipuan digital, itu tadi yang sudah disebutkan tadi macam-macam. Dan ini menjadi PR kita bersama. Mudah-mudahan sukses Mavindo ya, seluruh Indonesia juga. Dan untuk nanti acara di Bali, mudah-mudahan juga nanti bisa banyak yang mengikuti ya, dan bermanfaat. Baik. Sekali lagi terima kasih, sukses, salam sehat untuk teman-teman sekalian ya, dari Kompas TV. Baik. Nah saudara, demikian tadi perbincangan santai kita bersama kawan-kawan dalam komunitas masyarakat anti fitnah Indonesia, yang memang sudah berkiprah dari sekitar tahun 2015, kemudian 2020 mulai berkolaborasi, berinovasi, karena pandemi, lagi-lagi karena pandemi akhirnya ada inovasi-inovasi untuk membuat program-program, salah satunya adalah program Tular Nalar. Mudah-mudahan yang kita bincangkan ini bisa sedikit menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama. Yang pasti, ayo kita berantas hoax dan kita anti hoax supaya masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara ini bisa jauh dari hal-hal yang negatif, dari berita-berita kebohongan dan ujaran-ujaran kebencian. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi dalam Sapa Redaksi On Location. Minggu depan tetap bersama saya, Bambang Kalitus. Sampai jumpa. Terima kasih.